Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 kelas 4A, Departemen Statistika Bisnis IPS. Di sini saya Anggi dan juga teman-teman saya Fatia dan Ailan akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah Matematika Keuangan kami dengan judul Analisis Empiris Future dan Option Contract pada Underlying Asset Apple Inc. atau AAPL. Oke, langsung saja ke bagian A, di mana bagian ini membahas tentang kontrak future. Underlying aset yang kami gunakan sendiri yaitu Apple Inc. atau AAPL. Namun karena single stock future untuk APL ini belum tersedia pada periode analisis kami, maka kami menggunakan kontrak E-mini S&P 500 Future atau ES sebagai substitusi dengan underlying index S&P 500. Pemilihan ini bukan tanpa dasar. Namun karena APL merupakan konstituen terbesar kedua dalam S&P 500 dengan bobot 6,78%, sehingga pergerakannya sangat berkorelasi dengan indeks tersebut. Untuk kontrak ES sendiri memiliki spesifikasi seperti tabel berikut ini. Kemudian, pada analisis pricing via cost of carry, pada harga pasar ES secara konsisten berada di bawah harga teoritis sepanjang periode Juni 2025 hingga Juni 2026. Selisihnya semakin mengecil mendekati jatuh tempo, yang mencerminkan efek rolling kontrak setiap kuartal serta friksi pasar yang memang tidak tertangkap oleh model. Kondisi pasar yang terjadi adalah kontango, di mana harga future selalu berada di atas harga spot itu sendiri, yang mana itu merupakan konsisten dengan nilai cost of carry positif karena R lebih besar daripada Q-nya. Kemudian untuk analisis basis dan konvergensi membuktikan bahwa baik basis empiris maupun basis teoritis keduanya konvergen ke nol mendekati jatuh tempo 17 Juli 2026, yang dimana ini mengkonfirmasi berlakunya teorema konvergensi basis dan membuktikan mekanisme no arbitrase bekerja secara efektif di pasar future S&P 500. Kemudian untuk analisis simulasi marking to market dilakukan selama 260 hari trading, yang dimana hasilnya tidak terjadi satupun margin call selama periode tersebut. Ini konsisten dengan tren kenaikan S&P 500 sebesar 25% sepanjang periode analisis, di mana kami mengambil posisi long, yang dimana posisi ini terus menguntungkan dan juga saldo rekening margin selalu di atas batas maintenance. Kemudian yang terakhir yaitu optimal hedge ratio, yang mana ini dihasilkan mendekati 1N-nya dengan efektivitas hedge sebesar 96,28%, yang dimana artinya satu kontrak ES sudah cukup untuk melindungi eksposur terhadap S&P 500, yang dimana ini menjadikannya instrumen lindung nilai yang sangat efektif. Kemudian untuk bagian B akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Anggi. Saya di sini Nailan Aisyah yang akan membahas bagian B, yaitu mengenai kontrak opsi. Di sini kami menggunakan dua instrumen opsi, yaitu SPX untuk opsi European dan juga APL untuk opsi American. Keduanya sama-sama jatuh tempo di tanggal 17 Juli 2026 yang datanya diambil pada 13 Juli 2026. Untuk SPX, harga spot saat dilakukan pengambilan data berada di 7431,46 dengan risk free rate sebesar 0,3168% dan juga dividend yield sebesar 1,08%. Dan sisa tenornya hanya tersisa 34 hari. Lalu di sini kami memilih SPX karena European style dan juga dapat digunakan dengan metode Black-Scholes. Oke, jadi untuk dari data yang kami telah kumpulkan, harga call secara umum turun dan juga harga put ini naik seiring dengan meningkatnya strike. Sesuai dengan teori, meskipun begitu, ada beberapa titik yang tidak mengikuti pola. Ini diperkirakan disebabkan karena likuiditas yang tidak merata antara strike saat kita mengambil data. Lalu untuk pricing Black-Scholes, kami menggunakan implied volatility dari hasil Excel solver. Model di sini terbukti cukup akurat dalam menghasilkan harga call yang mendekati pasar. Namun pada harga put, deviasinya yang muncul itu cukup besar. Ini menunjukkan ada perbedaan ekspektasi volatilitas antara call dan juga put yang tidak dapat ditangkap oleh model Black-Scholes. Hal ini juga terlihat jelas dari grafik implied volatility SMART, di mana implied volatility tertinggi ada di strike 7420 sebesar 17,71% dan secara umum turun ke kisaran 15 hingga 16% di strike yang lebih tinggi. Pola ini muncul karena pasar cenderung lebih memperhitungkan risiko penurunan indeks dibandingkan dengan kenaikannya.
sehingga opsi di strike rendah ini dihargai lebih tinggi. Namun terdapat satu pengecualian di strike 7445 dengan implied volatility 12,67% yang diperkirakan karena likuiditas di strike tersebut rendah. Pola ini menegaskan bahwa asumsi volatilitas konstan dalam Black-Scholes tidak sepenuhnya dapat diterapkan di pasar nyata. Terakhir, pengujian put call parity menunjukkan hubungan keseimbangan tidak terpenuhi di seluruh strike, dengan selisih terbesar di strike 7410 dan satu-satunya selisih negatif berada di 7445. Meskipun angkanya terlihat cukup besar, namun peluang untuk arbitrase nyata ini tetap sulit untuk terjadi karena friksi transaksi bid-ask spread yang lebar dan juga dividend yield yang tidak diperhitungkan dalam rumus put call parity kita. Terima kasih. Saya akan berikan kepada Satya. Terima kasih Nailan, saya Fatia Medina akan membahas pricing American di komposisi nilai opsi, studi kasus mispricing dan arbitrase, serta saran penelitian. Untuk opsi American APL, kami menggunakan model binomial CRR dengan N sebanyak 50 langkah. Model ini bekerja dengan membagi waktu hingga jatuh tempo menjadi langkah-langkah discrete. Lalu, menghitung harga opsi mundur dari jatuh tempo ke saat ini dengan pengecekan early exercise di setiap simpul. Hasilnya, harga American Call dan European Call menghasilkan nilai yang identik dengan early exercise premium 0. Ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori opsi call, pada saham yang membayar dividen rendah memang tidak optimal untuk dieksekusi lebih awal karena pemegang opsi lebih diuntungkan dengan mempertahankan time value hingga jatuh tempo. Di komposisi nilai opsi menunjukkan dominasi nilai waktu di hampir seluruh strike, baik untuk call maupun put. Nilai intrinsik call hanya muncul di strike 7410 hingga 7430, sementara nilai intrinsik put hanya muncul di strike 7435 ke atas. Kondisi ini konsisten dengan sisa tenor yang pendek dan implied volatility yang masih berada di kisaran 15 hingga 17%, yang menunjukkan pasar masih memperhitungkan potensi pergerakan harga XPX sebelum expire. Pada bagian C, kami memilih studi kasus mispricing dan arbitrase berdasarkan pelanggaran put call parity. Kami mengidentifikasi dua kasus. Yang pertama yaitu kasus A dengan strike 7410, di mana LHS lebih besar daripada RHS. Ini menunjukkan bahwa forward sintetis terlalu mahal. Lalu pada kasus yang kedua yaitu kasus B, di mana dengan strike 7445 dengan arah pelanggaran berlawanan, di mana forward sintetisnya justru terlalu murah. Meskipun keduanya secara teoritis membuka peluang profit tanpa modal awal, dalam praktiknya tidak dapat dieksploitasi karena SPX tidak dibeli secara fisik, bid-ask spread yang lebar, dan perbedaan implied volatility antar strike. Deviasi ini lebih mencerminkan ketidaksempurnaan pasar dan keterbatasan asumsi model daripada peluang arbitrase yang sesungguhnya. Saran penelitian ditunjukkan kepada tiga pihak, yaitu yang pertama, bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan implied volatility sebagai input model. Mempertimbangkan model lain sebagai alternatif yang mengakomodasi volatility smile, memperluas periode dan jumlah strike price, serta menggunakan underlying dengan dividen yield yang lebih tinggi dan single stock futures agar tidak diperlukan substitusi instrumen. Bagi investor, disarankan memperhatikan friksi transaksi sebelum mengeksploitasi peluang arbitrase dan memanfaatkan ISF sebagai instrumen lindung nilai portofolio berbasis S&P 500. Dan untuk pihak terakhir yaitu instansi terkait, diharapkan meningkatkan transparansi data derivatif untuk mendukung analisis pasar yang lebih akurat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.